Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 yes. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 2. KD IPA 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Untuk indikator dan tujuan pembelajaran, kalian dapat membaca secara seksama. Nah, sebelum belajar, Ibu akan memberikan pantun untuk kalian. Pohon kelapa, pohon bonsai, bikin Batman dari kertas krep. Jangan lupa tonton video sampai selesai, kasih komen, like, and subscribe. Anak-anak, pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis belalang. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai metamorfosis nyamuk dan metamorfosis kecoa. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, metamorfosis sempurna. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contoh dari metamorfosis sempurna, kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Sedangkan contoh dari metamorfosis tidak sempurna, belalang, kecoa, dan capung. Metamorfosis nyamuk termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Pertama, telur. Nyamuk termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Setelah 24 hingga 40 jam, telur akan menetas menjadi larva. Kedua, larva atau jentik-jentik atau tempayan.
Larva ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ditinggali. Setelah cukup umur, larva atau tempayak berubah menjadi pupa. 3. Pupa atau kepompong. Sekitar seminggu hingga 10 hari setelah telur menetas, larva berubah menjadi pupa. Pada saat ini, pupa dapat menghirup oksigen, namun pupa tidak dapat makan atau menggigit. Pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa sehingga dapat terbang dan meninggalkan air. 4. Nyamuk dewasa. Setelah nyamuk mencapai usia dewasa, nyamuk akan memakan nektar. Hanya nyamuk betina yang akan makan darah untuk reproduksi. Nyamuk dewasa hidup selama 6-8 minggu. Dan untuk jenis nyamuk Aedes aegypti lebih suka tinggal di dekat manusia. Dan jenis nyamuk ini dapat ditemukan di dalam rumah, gedung, dan rumah dengan jendela dan dengan pintu yang terbuka. Nyamuk dewasa ini dapat dibunuh dengan cara penyemprotan genggam atau bahan lainnya atau bahan aktif yang berbeda. Nah, jadi perkembangbiakan nyamuk mengalami 4 tahapan. Pertama, telur, kedua, larva atau tempayak, ketiga, pupa atau kepompong, dan yang keempat adalah nyamuk dewasa. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana metamorfosis nyamuk, ada baiknya kalian perlu memeriksa kamar mandi agar terhindar dari telur nyamuk yang berbahaya. Metamorfosis kecoa termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. 1. Telur. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa diperoleh dari hasil pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Telur kecoa akan menetas antara rentang 1 sampai dengan 2 bulan tergantung dari jenis dan spesies induknya. Dari telur yang menetas akan keluar nimfa atau kecoa muda. 2. Nimfa atau kecoa muda. Setelah telur menetas, nimfa atau bayi kecoa akan keluar. Nimfa berukuran sangat kecil berwarna putih. Nimfa belum memiliki sayap. Pada fase nimfa dilalui selama 60 hari dengan 4 sampai dengan 7 kali pergantian kulit. Setiap pergantian kulit nimfa yang baru akan semakin keras dan sayap kecil baru mulai keluar sebelum memasuki fase imago. 3. Imago atau kecoa dewasa. Pada fase imago atau kecoa dewasa sudah memiliki 2 pasang sayap yang sangat kuat sehingga memungkinkannya untuk dapat terbang ke sana kemari. Jadi, secara keseluruhan, proses metamorfosis kecoa adalah 1. Telur, 2. Nimfa atau kecoa muda, dan yang ketiga adalah imago atau kecoa dewasa. Anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini dan Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi metamorfosis nyamuk dan metamorfosis kecoa. Untuk itu, kerjakan latihan soal. Burung
cendrawasih. Pagi hari minum air hangat. Demikian, terima kasih anak-anak. Mari tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.